Sejarah dalam perbankan syariah itu dibagi jadi 5. Yang pertama itu ada praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhu. Yang kedua ada praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang ketiga itu ada praktik perbankan di Eropa. Yang keempat itu ada perbankan syariah modern. Yang kelima itu perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhu. Yang dimana di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin ini dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, terus memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya. Yang kedua, karena bentuk pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan Ibu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu melakukan pengiriman uang dari Mekah ke adiknya, Mishab bin Zubair R.A. yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dan Yaman dengan Yaman, yang paling tidaklah berlangsung 2 kali dalam setahun. Bahkan dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, menggunakan cek untuk membayarkan tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan demikian jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW. Meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan, namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang atau deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Selanjutnya ada praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal pada zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang yang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan, sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut nakid, saraf, and zihbis. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang atau money changer. Nah, di sini istilah zihbis ini mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah tahun 661 sampai 680 yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbot. Pada zaman pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah Mutakir tahun 1908 sampai 1302 Masehi. Pada saat itu hampir setiap wazir mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibu Furat menunjukkan Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu Wahab menunjukkan Ibrahim ibnu Yohana. Bahkan Abdullah Al-Baridi mempunyai 3 orang banker sekaligus, 2 orang yang beragama Yahudi dan 1 orang yang beragama orang Kristen. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya syak atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi 3 aspek, yakni deposit,
menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negara ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Sejarah praktik perbankan di Eropa ini berawal pada saat bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan. Persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba dan hukumnya itu haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VII pada tahun 1545 membolehkan bunga atau interest. Meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunga tidak boleh berlipat ganda, dan setelah wafatnya dari Raja Henry ini digantikan oleh Raja Edward yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperoleh praktik pembungaan uang. Ketika mulai bangkit dan dari keterbelakangan dan mengalami Renaissance, itu bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasikan oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa Eropa. Akibatnya, institut-institut perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus-menerus sampai zaman modern. Oleh karena itu, institusi ini perbankan yang ada sekarang itu mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang kebanyakan itu berbasis bunga. Selanjutnya, perbankan syariah era modern. Konsep teoritis mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Terus, berkenaan dengan ini, dapat disebutkan pemikiran dari penulis antara lain Anwar Quraisy tahun 1946, Naim Siddiqui tahun 1948, dan Mahmud Ahmad tahun 1952. Diuraikan mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abdul A'la Al-Maududi tahun 1961 serta Muhammad Hamidullah tahun 1944 sampai 1962. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an. Tetapi usahanya ini belum sukses. Perkembangan berikutnya, usaha pendirian itu bank syariah yang paling sukses dan inovatif itu di masa modern yang dilakukan oleh Mesir pada tahun 1963 dengan pendirinya Mid-Gram Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun, karena terjadinya kekacauan politik di Mesir, Mid-Gamer mulai mengalami kemunduran sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambil alihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mid-Gamer mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada tahun 1971, akhirnya konsep nirbunga ini kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini itu menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mid-Gamer. Kesuksesan Mid-Gamer ini memberikan inspirasi bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih belum diaplikasikan dalam bisnis modern ketika OKI akhirnya terbentuk. Serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan di mana salah satu agenda ekonomi adalah pendiri Bank Islam. Selanjutnya ada sejarah perkembangan Bank Islam yang ada di Indonesia. Bank Islam itu pertama kali bersifat swasta di Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok wirausahawan Muslim dari berbagai negara pada tahun 1977. Berdirinya dua bank Islam yang namanya Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sundan. Dan pada tahun itu pula pemerintahan Kuwait mendirikan Kuwait Finance House secara internasional. Perkembang perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara
Organisasi Conference Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan International Islamic Bank for Trade and Development dan proposal pendirian Federasi Bank Islam atau Federation of Islamic Banks. Inti usulan yang diajukan dalam proposal ini bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil, keuntungan maupun kerugian. Akhir terbentuknya Islamic Development Bank ini pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, terus membantu mereka mendirikan bank Islam di negara masing-masing dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan keuangan Islam. Terus kini bank yang terpusat di Jeddah, Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggotanya. Terus pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar dan banyak beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nirbunga, sehingga semua lembaga keuangan negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia, Indonesia, bank nirbunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Selanjutnya terdapat pengertian dari perbankan. Perbankan sendiri memiliki arti segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, perbankan syariah itu menurut undang-undang dijelaskan bahwa pengertiannya adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip syariah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada prinsip keadilan, keseimbangan atau adal wa tawazun, ada universalisme atau alamiah, serta kemaslahat atau maslahah. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman pada utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan yang dengan sang pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Selanjutnya ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam. Yang pertama itu ada akidah. Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Yang kedua itu ada syariah. Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah, hablum min Allah, maupun dalam bidang muamalah atau hablum minan nas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Yang ketiga itu ada akhlak, landasan perilaku dari kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim, yang taat berdasarkan syariah dan akidah, yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Selanjutnya ada jenis-jenis perbankan syariah. Yang pertama itu ada bank umum syariah atau BUS, adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Contohnya itu seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Terus yang kedua ada unit usaha syariah atau UUS, merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah ini adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contohnya itu seperti BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah. Yang ketiga itu ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Atau yang bisa disebut dengan BPRS ini salah satu lembaga keuangan yang ditujukan bagi masyarakat golongan menengah dan menengah ke bawah. BPRS adalah lembaga keuangan bank yang di bawah
dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkatan desa maupun kecamatan. Prinsip-prinsip koridor dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada keadilan, yang kedua itu ada kemitraan, yang ketiga itu ada transparansi, yang keempat itu ada universal. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah. Yang pertama itu ada maisir. Maisir ini sering dikenal dengan perjudian ya, karena dalam praktek perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Yang kedua itu ada goror, sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli gohor. Nah, yang ketiga itu ada riba. Riba itu pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Selanjutnya terdapat jenis-jenis sumber dana pada bank syariah. Yang pertama itu ada aset. Aset ini memiliki karakter dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang sewajarnya. Aset tidak dianjurkan untuk dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi yang lain menahan, dan Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menggunakannya atau mengelola pemanfaatan aset tersebut. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas ini merupakan sesuatu kewajiban yang untuk memindahkan suatu aset yang kemudian meneruskan kembali kepada penggunanya. Yang ketiga itu ada saham milik. Saham milik ini di mana perkara yang merujuk pada apa yang masih tersisa pada saat tanggal pernyataan posisi keuangan dari aset bank Islam sudah dikurangi kewajibannya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah itu menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam, yang dimana prinsip tersebut adalah keadilan, keseimbangan atau adalah wa tawazun, kemaslahatan atau kemaslahan, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung goror, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Sedangkan bank konvensional itu menghasilkan uang dengan membebankan biaya pada berbagai layanan seperti membebankan biaya dan transfer, dan mendapatkan bunga atas simpanan dan pinjaman. Mereka juga berinvestasi di berbagai produk keuangan seperti sekuritas dan obligasi untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Terus yang kedua ada prinsip perbankan syariah mengacu pada hukum Islam termasuk pada Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu seluruh aktivitas keuangan itu menganut prinsip yang Islami. Sedangkan yang konvensional itu mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu ada prinsip syariah, tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisabah. Sedangkan bank konvensional, sistem operasionalnya itu memperlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Selanjutnya, perbedaan bank syariah itu terdiri dari berbagai lembaga, di antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan bank konvensional itu diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya. Nah, kalau bank syariah ini, hubungan antar nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, meliputi penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Sedangkan dalam bank konvensional, hubungan antar nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Kalau bank syariah itu harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam, akibatnya uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Yang kalau ke bank konvensional itu, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis, menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Kalau bank syariah itu tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar dan mempunyai kesepakatan bersama sebelum melakukan transaksi.
Sedangkan bank konvensional terdapat denda yang harus dibebankan kepada nasabah. Bahkan besar bunga itu bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayarkan hingga batas waktu yang ditetapkan. Nah, bisa disimpulkan itu fungsi dan tujuan dari perbankan. Fungsi perbankan itu sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan mudharabah dan giro wadiah, serta menyalurkannya kepada sektor real yang membutuhkan. Terus, sebagai tempat investasi bagi dunia usaha, baik dana modal maupun dana rekening investasi dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Nah, yang selanjutnya ada menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewa. Yang terakhir memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan tujuan dari perbankan sendiri itu yang pertama ada untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lainnya yang mengandung unsur-unsur gharar atau tipuan, di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Yang kedua itu untuk menciptakan suasana keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang perusahaan yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang produktif, terus menunjukkan terciptanya kemandirian usaha. Selanjutnya ada untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang terakhir untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.